Halo Sobat Transparasi, selamat datang di video pembelajaran mengenai keterbukaan informasi publik. Sobat Transparasi, informasi adalah hak setiap warga negara. Melalui keterbukaan informasi publik, pemerintah berkomitmen membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi publik bukan sekedar kewajiban, tetapi sebagai bentuk pelayanan yang berintegritas dan profesional. Pada video pertama kali ini, Sobat Transparasi akan mempelajari mengenai dasar hukum implementasi keterbukaan informasi publik di BPOM, perbedaan antara layanan informasi publik ke PPID dan WLPK, penjelasan mengenai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, struktur dan tugas PPID, alur pelayanan permintaan informasi publik di BPOM, klasifikasi informasi publik, dan persyaratan pelayanan informasi publik. Pastikan menyimak dengan baik ya. Yuk kita mulai. Sobat Transparasi, dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan akuntabel, kita perlu memahami bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik dijalankan. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana keterbukaan informasi ini diterapkan, kita perlu mengetahui dasar hukum yang menjadi pijakannya. Yang pertama, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik. Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang KIP, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang ketiga, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Yang keempat, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pada pasal 10 ayat 1 huruf I, PPID bertugas menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik. Selain itu, BPOM juga telah menetapkan berbagai regulasi untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Antara lain, yang pertama, Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan BPOM. Pada pasal 6 ayat 1 huruf L Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022, PPID BPOM mempunyai tugas melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.22.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Yang ketiga, Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.2.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan BPOM yang diperbaharui setiap tahun. Yang keempat, Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.2.07.25.54 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan BPOM yang diperbaharui setiap tahun. Yang kelima, Keputusan PPID BPOM Nomor HK.02.22.22.09.29 Tahun 2025 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan BPOM yang diperbaharui setiap tahun. Yang keenam, Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor HK.02.22.22.22.01.23.03 Tahun 2023 tentang peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas sensorik dalam pelayanan informasi publik di lingkungan BPOM. Seluruh dasar hukum dan regulasi yang telah disampaikan dapat diakses secara lengkap di laman resmi PPID BPOM yaitu ppid.pom.go.id pada menu regulasi. Halo Sobat Transparasi, tahukah kamu apa perbedaan antara layanan informasi publik ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID dan layanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan ke unit layanan pengaduan konsumen ULPK di BPOM? Layanan informasi publik ke PPID adalah layanan umum permintaan informasi yang memiliki konsekuensi hukum dan bahkan dapat berakhir pada sengketa informasi publik. Informasi yang diminta biasanya berupa dokumen resmi atau data olahan, misalnya laporan kinerja, laporan keuangan, atau prosedur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Pelayanan informasi publik melalui PPID berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, layanan pengaduan dan informasi adalah layanan untuk permintaan informasi yang bersifat umum, serta penanganan pengaduan masyarakat terkait produk obat dan makanan. Contohnya, seperti permintaan informasi legalitas produk, pertanyaan tentang tata cara registrasi atau sertifikasi obat dan makanan, hingga pengaduan terhadap produk yang palsu, ilegal, atau tidak memenuhi standar. Nah, layanan ULPK ini juga memiliki konsekuensi hukum loh.
Jika masyarakat merasa pelayanan yang diterima tidak sesuai standar, laporan dapat diteruskan ke Ombudsman Republik Indonesia. Sobat Transparansi, PPID dan ULPK mempunyai fokus yang berbeda. PPID untuk keterbukaan informasi publik, sedangkan ULPK untuk pengelolaan pengaduan dan informasi dalam pelayanan publik untuk perlindungan konsumen. Sobat Transparansi, setiap badan publik menunjuk pejabat secara khusus bertugas mengelola informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. PPID memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. PPID bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pengelolaan, serta penyediaan informasi di lingkungan badan publik. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Struktur ini terdiri dari pengarah adalah pimpinan lembaga yaitu Kepala BPOM, kemudian di bawahnya pengarah ada atasan PPID BPOM adalah pejabat yang menjadi atasan langsung PPID BPOM yaitu Sekretaris Utama BPOM. Ada tim pertimbangan PPID BPOM adalah pejabat tinggi media di lingkungan BPOM. Kemudian di bawah atasan PPID BPOM ada PPID BPOM adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan, sengketa informasi publik, dan atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPOM. Terdapat juga PPID pelaksana unit kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab di unit kerja pusat di lingkungan BPOM yang dipimpin oleh pimpinan unit kerja pusat. Dan ada PPID pelaksana unit pelaksana teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab di unit pelaksana teknis di daerah yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar, Balai, Lokapom. Sekretaris adalah pejabat yang membantu pelaksana tugas PPID BPOM. Selain itu, PPID BPOM dibantu oleh bidang dokumentasi, pengelolaan dan pelayanan informasi, bidang penyelesaian sengketa informasi publik, serta petugas pelayanan informasi publik. Dalam memberikan pelayanan informasi publik yang baik, menurut Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lingkungan BPOM, terdapat 12 tugas PPID BPOM sebagaimana terlihat dalam tayangan berikut. Sedangkan, menurut Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lingkungan BPOM, terdapat 11 tugas PPID pelaksana sebagaimana terlihat dalam tayangan berikut. Seluruh tugas PPID BPOM dan PPID pelaksana yang telah disampaikan dapat diakses secara lengkap di laman resmi PPID BPOM yaitu ppid.pom.go.id menu profile pada bagian tugas dan fungsi. Sobat Transparansi, sekarang kita sudah paham tugas PPID di BPOM. Nah, selanjutnya, yuk kita pelajari alur pelayanan permintaan informasi publik. Di bagian ini, kamu akan diajak memahami step by step bagaimana permintaan informasi diproses secara resmi di BPOM. Sebagai pemohon informasi publik, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengisi formulir atau e-formulir pada ppid.pom.go.id atau aplikasi PPID BPOM Mobile dengan melengkapi seluruh persyaratan. Setelah pemohon mengisi formulir, permintaan dicatat dalam register permintaan informasi publik oleh petugas pelayanan informasi publik. Selanjutnya, petugas pelayanan informasi publik akan memverifikasi kelengkapan berkas permintaan informasi publik yang masuk. Tahapan ini dilakukan paling lama 3 hari kerja. Jika kelengkapan persyaratan masih belum lengkap, petugas pelayanan informasi publik akan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap. Pemohon kemudian diminta untuk melengkapi persyaratan yang kurang dengan batas waktu maksimal 3 hari kerja. Namun, apabila seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap, petugas pelayanan informasi publik akan melakukan verifikasi terhadap status informasi yang diminta. Selanjutnya, petugas akan mengklasifikasikan permintaan tersebut. Apakah termasuk informasi yang dikecualikan, informasi yang tidak dikuasai, atau informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau DIP. Apabila status informasi yang diminta termasuk informasi yang tidak dikuasai atau informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau DIP, PPID akan menetapkan pemberitahuan tertulis sebagai bentuk tanggapan resmi atas permintaan tersebut, yang selanjutnya akan dikirimkan sebagai jawaban resmi kepada pemohon informasi publik. Apabila status informasi termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan, PPID akan menetapkan pemberitahuan tertulis dan keputusan PPID tentang penolakan informasi, yang selanjutnya akan dikirimkan sebagai jawaban resmi kepada pemohon informasi publik. Penyampaian jawaban paling lambat 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap
dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikut dengan pemberitahuan. Setelah kita memahami alur permintaan informasi publik, saatnya kita mempelajari klasifikasi informasi publik. Dengan memahami klasifikasi ini, BPOM dapat menangani permintaan informasi secara tepat dan efisien. Secara umum, informasi publik dibagi menjadi 2 kategori, yaitu informasi terbuka yang dapat diakses dan diberikan kepada masyarakat, di mana informasi ini diumumkan melalui media website, media sosial, atau media lainnya. Informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang KIP. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang KIP, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang KIP. Seluruh klasifikasi informasi terbuka dapat diakses secara lengkap di laman resmi PPID BPOM, yaitu ppid.pom.go.id, menu informasi publik. Informasi yang tidak dapat diberikan yang karena alasan tertentu dikecualikan oleh akses publik, seperti informasi yang dapat membahayakan negara sesuai dengan pasal 6 ayat 3 huruf A Undang-Undang KIP. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha sesuai dengan pasal 6 ayat 3 huruf B Undang-Undang KIP. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi sesuai dengan pasal 6 ayat 3 huruf C Undang-Undang KIP. Informasi terkait rahasia jabatan sesuai pasal 6 ayat 3 huruf D Undang-Undang KIP. Informasi publik yang diminta yang belum dikuasai atau didokumentasikan sesuai dengan pasal 6 ayat 3 huruf E Undang-Undang KIP. Memahami klasifikasi informasi publik menjadi langkah penting sebelum mempelajari persyaratan pelayanan permintaan informasi publik. Persyaratan ini memastikan setiap permintaan dapat diproses secara tepat dan sesuai aturan. Secara umum, persyaratan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pemohon perorangan. Syarat untuk pemohon perorangan yang pertama harus berwarga negara Indonesia. Yang kedua, salinan kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kemudian, yang terakhir mengisi dan menyampaikan formulir permintaan informasi publik. Selanjutnya, kelompok orang. Jika pemohon permintaan informasi publik merupakan kelompok orang, maka pemohon permintaan informasi publik harus melengkapi surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa. Kemudian, pemohon permintaan informasi publik dapat mengisi dan menyampaikan formulir permintaan informasi publik. Yang terakhir, Badan Hukum Indonesia. Jika pemohon permintaan informasi publik merupakan Badan Hukum Indonesia, maka pemohon permintaan informasi publik harus melengkapi salinan akte pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian pemohon permintaan informasi publik mengisi dan menyampaikan formulir permintaan informasi publik. Nah, Sobat Transparansi, kita telah mempelajari mengenai keterbukaan informasi publik di BPOM. Di video selanjutnya, kamu akan diajak memahami cara melakukan dokumentasi permintaan informasi publik agar setiap langkah pelayanan informasi dapat tercatat dengan baik, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian sesi kali ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.